Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang program kegiatan belajar mengajar di SMP IP Imam Harapan tahun 2020-2021. Kurang lebih ada 5 hal yang akan disampaikan. Pertama adalah penjelasan kegiatan belajar mengajar, pencapaian maksimal dengan gerakan sekolah menyenangkan, kemudian program belajar masa pandemi COVID-19, kegiatan harian selama 3 bulan pertama, kemudian ada penilaian, nanti insya Allah penilaian selain penilaian harian, juga ada penilaian di bulan Oktober dan Desember, serta saya akan sedikit sampaikan tentang standar kompetensi kelulusan. Baik, sebelum kita ke kegiatan belajar mengajar, saya akan mengingatkan kembali bagi orang tua siswa kelas 8 dan 9 dan bagi orang tua siswa kelas 7 dan 8, saya ucapkan selamat bergabung. Dan inilah visi dan misi sekolah kita. Visi sekolah kita adalah menjadi pusat rujukan dalam sistem pendidikan. Tentu saja visi ini nggak akan bisa kita capai tanpa ada kerjasama antara sekolah, orang tua, dan murid itu sendiri. Visi ini dijelaskan dalam misi yang tertulis. Yang pertama adalah membangun dan mendorong keunggulan sistem pendidikan Islam secara berkelanjutan. Kedua, memadukan kegiatan pendidikan yang memadukan sisi keislaman dan keilmuan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien. Kemudian misi yang lainnya, membangun dan mendorong keunggulan sumber daya insani yang berakhlakul karimah, terampil dan bijak memanfaatkan perangkat teknologi untuk kemaslahatan, dan berpikir global dan terpadu, memahami bahwa ilmu yang dipelajari, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu, apa itu program GSM? Program GSM adalah kita mengadopsi dari gerakan sekolah menyenangkan yang sebetulnya sudah kita coba dimulai tahun kemarin. Selain gerakan sekolah menyenangkan, juga gerakan sekolah masjid. Jadi gerakan sekolah menyenangkan ini bagaimana anak-anak bisa belajar dan menjadikan sekolah sebagai rumah kedua, serta masjid sebagai suatu tempat yang menyenangkan buat mereka. Karena bagi kami sesungguhnya gerakan sekolah masjid itu adalah untuk menerapkan sebuah kedisiplinan, kesabaran, dan ketaatan terhadap aturan yang Allah tanamkan sejak pertama masuk Inhar, dengan cara bagaimana mengajarkan kepada mereka untuk sholat di tepat waktu, ya. Insya Allah kami akan mengawal jika memang ada di sekolah dengan mulai dari sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, dan tentu saja karena sekarang pada masa pandemi, maka bapak dan ibu di rumah menjadi motor penggeraknya untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk sholat tepat waktu. Baik, berikutnya kita coba gali tentang konsep pendidikan yang ideal. Gerakan sekolah menyenangkan ini sebenarnya boleh dikatakan adalah sebuah metode, ya, bagaimana menciptakan sebuah konsep pendidikan yang ideal, di mana konsep pendidikan yang ideal itu tentu saja ada 3 hal. Pertama adalah lingkungan rumah dan lingkungannya, kemudian yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah masjid. Dari sini kita bisa belajar. Sebenarnya di sekolah itu kalau kita lihat waktunya hanya 8 jam. Sementara di rumah dan lingkungan itu bisa menghabiskan waktu 11 ditambah 5 jam. Dan kemudian insya Allah dengan di masjid 5 waktu, kita asumsikan 5 waktu itu dalam satu waktunya 10 menit, maka hanya 50 menit. Tapi bagaimanapun masjid dan rumah itu sebenarnya adalah cikal bakal bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebaikan dan nilai kedisiplinan buat anak-anak. Seperti itu. Berikutnya saya akan coba
jelaskan tentang bagaimana KBM masa pandemi di COVID-19 ini. Pembelajaran seperti biasa akan kita mulai seperti di sekolah biasa jam 7.10. Nanti insya Allah pada pagi hari anak-anak diminta untuk hadir dengan Google Meet bersama wali kelas untuk absensi, kemudian untuk tadarus bersama, dan untuk pembukaan. Ya, mudah-mudahan dengan bertemu dengan wali kelas di pagi hari, anak-anak bisa lebih terbiasa dan lebih merasa bahwa mereka belajar di kelas, ya, karena setiap pagi harus ketemu dengan menggunakan seragam. Jadi insya Allah Bapak Ibu juga dimohon kerjasamanya untuk menyiapkan anak-anak seperti biasa sekolah, memakai seragam, kemudian mereka duduk di depan komputer atau di depan HP-nya untuk absen pagi dan bertadarus bersama wali kelas. Jadi tadarus kita akan mulai jam 7.10 sampai 7.45, kemudian 7.45 sholat duha, dan pembelajaran kita mulai jam 8 sampai 8.50. Tidak seperti biasa, waktu yang kita gunakan lebih kita persingkat lagi. Jika biasanya menggunakan waktu untuk belajar itu selama 70 sampai 80 menit, karena adanya pandemi COVID ini, maka kita kurangi hanya 50 menit untuk 2 jam pelajaran. Dari jam 8 sampai jam 8.50, kemudian 8.50 sampai 9.40, dan istirahat pertama 9.40 sampai 9.55, kemudian setelah itu jam berikutnya jam ke-5 dan ke-6, 9.05 sampai 10.45, kemudian jam berikutnya ke-7 dan ke-8, 10.45 sampai 11.35, kemudian anak-anak diminta untuk istirahat, sholat, dan makan siang, dan masuk lagi jam 13.00 sampai 13.50. Dari waktu yang biasa kita pakai dari pagi sampai jam asar atau setelah sholat asar, maka ini lebih dipersingkat, ya Bapak Ibu, dari jam 7 sampai 13.35 dengan dikurangi 2 kali istirahat, ya. Baik, berikutnya seperti apa sih kriteria ketuntasan minimal atau kriteria yang ketuntasan yang harus mereka selesaikan selama 1 tahun? Sebenarnya cukup sederhana, karena beberapa tahun terakhir ini kita menggunakan KKM 1, jadi walaupun setiap mata pelajaran punya ketuntasan masing-masing, tapi pada akhirnya tetap menggunakan KKM 1 dengan segala pertimbangan, yaitu anak-anak jika nilainya 70 berarti itu sudah kriterianya sudah cukup, dan apabila kurang dari 70 maka dikatakan sebagai nilai yang kurang. Seperti itu, ya. Jadi tidak terlalu berat insya Allah, tapi mudah-mudahan juga tidak menurunkan motivasi bagi anak-anak yang memang punya keinginan belajar yang tinggi sehingga mereka bisa mencapai lebih dari itu. Karena untuk beberapa tahun terakhir, anak-anak bukan lagi bertanding dengan teman-temannya dalam satu kelas, tapi justru mereka harus berjuang untuk menyelesaikan ketuntasan minimal yang harus mereka peroleh dengan mendapatkan poin 70. Ya, seperti itu. Baik, berikutnya model pembelajaran apa sih yang sekarang kita laksanakan mungkin selama 33 bulan ke depan, yaitu menggunakan project based learning. Jadi sistemnya juga tematik. Beberapa mata pelajaran bergabung dalam satu tema, dan tema itu yang akan diangkat untuk mata pelajaran tertentu. Tapi bukan berarti tidak menggunakan materi yang kita gunakan, tapi insya Allah kita kaitkan dengan materi-materi yang ada di pembelajaran di angkatan atau di sesuai kelasnya, ya. Jadi sementara ini pelajaran IPS, PKN Bahasa Indonesia bergabung mengikuti tema dari IPS, kemudian IPA dan Matematika kelas 7, 8, dan 9 juga mengikuti tema dari IPA, kemudian untuk PAI, Al-Quran, Hadis, Fikih, Akidah, Keterampilan, dan Bahasa Indonesia itu juga gabung berkolaborasi sehingga nanti ada beberapa tema yang sama dan ada beberapa tema yang diambil dari pelajaran tertentu. Kemudian bahasa Inggris 7 dan 8, 9 itu bergabung dengan SBD. Nah, 2 pelajaran yang mandiri yaitu SKI dan bahasa Arab, karena masih belum bisa mengaitkan satu dengan yang lain. Insyaallah mudah-mudahan dengan adanya sistem pelajaran project based learning dan memakai sistem tematik, mudah-mudahan lebih meringankan beban anak-anak juga orang tua untuk mengontrol anak-anaknya belajar di rumah. Insyaallah mudah-mudahan lebih baik.
Ada catatan bagaimana sih sebenarnya kunci sukses belajar jarak jauh? Pertama memang yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menemani anak-anak di rumah secara bahagia, penuh syukur dan bersabar. Karena hakikatnya itulah pembelajaran. Sebenarnya pembelajaran yang sebenarnya adalah pembelajaran dari orang tuanya. Dan ternyata pada saat ini memang kita harus belajar banyak bagaimana cara membahagiakan anak-anak di rumah, kemudian orang tua juga bersyukur serta sabar dalam menghadapi semua kondisi ini. Kemudian yang berikutnya adalah paham teknologi. Mau nggak mau kita dipaksa untuk belajar dan tahu bagaimana penggunaan sistem pembelajaran jarak jauh dengan adanya bantuan teknologi. Ya. Yang ketiga adalah pendampingan orang tua. Selain tadi perasaannya, kemudian paham teknologi dan pendampingan orang tua itu cukup signifikan ya. Jadi barangkali Bapak Ibu bertanya bagaimana dengan orang tua yang bekerja ya. Jadi pendampingan orang tua itu mudah-mudahan dengan anak-anak SMP tidak harus selalu ditemani, tapi buatlah komitmen dengan anak-anak bagaimana agar mereka bisa belajar lebih baik tanpa orang tua. Misalnya buat komitmen dengan Bapak Ibu, kemudian Ibu kontrol lewat WA dengan cara berkomunikasi, apakah berkomunikasi dengan wali kelas ataupun berkomunikasi dengan anaknya, menyampaikan pesan-pesan yang dan motivasi kepada anaknya untuk bisa belajar dan bisa menerima kondisi ini sebaik mungkin, karena bagaimanapun kita tidak pernah bisa melawan kondisi ini, tetap kita harus menerima dan mensyukuri serta mengambil hikmah dari kondisi ini. Berikutnya yang akan saya sampaikan adalah barangkali Bapak Ibu bertanya kurikulum yang mana sebenarnya yang dipakai. Ya, kita memakai kurikulum 2013 dengan revisi ya. Jadi disitulah disampaikan tentang kompetensi abad 21. Mana anak-anak akan belajar dengan berinovasi, berpikir kritis dan problem solving, kreatif, berinovasi, komunikasi dan kolaborasi. Jadi disinilah kita sekarang sedang diuji bagaimana guru, siswa dan orang tua bisa belajar dengan baik dan bisa menemukan bagaimana kondisi belajar yang cocok dan sesuai buat anak-anak maupun bagaimana guru menyampaikan metodenya dengan baik, atau kalau istilah GSM disebut sebagai blended learning ya. Selain kita menggunakan project based learning, juga kita nanti ke depan akan menyampaikan tentang blended learning, bagaimana belajar dengan cara tidak harus selalu dengan metode yang sama untuk setiap anak, baik itu dalam penyampaian maupun dalam penilaian ya. Yang kedua adalah di kompetensi abad 21, selain belajar dan berinovasi adalah literasi digital. Secara maraton sebenarnya kita ditarik ya untuk lebih cepat lagi. Bagaimana kita harus mencari literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi. Sehingga belajar tidak lagi hanya bisa tatap muka, tapi juga bisa lewat media dari jauh, sehingga anak tetap bisa menjalankan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah kecakapan hidup. Jadi bagaimana anak-anak bisa fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Kemudian dari situ anak-anak bisa menumbuhkan inisiatif dan kemandirian. Kemudian selain itu juga anak-anak bisa berinteraksi dengan lintas sosial dan budaya, sehingga dia akan produktif, akuntabilitas, dan pada akhirnya dia tumbuh rasa kepemimpinan dan tanggung jawab. Minimal dia bisa memimpin dirinya sendiri. Itulah kecakapan hidup. Dan sesungguhnya pada akhirnya yang kita tuju adalah manusia berkarakter atau manusia yang berakhlak wa karimah. Seperti apa sih cirinya? Yaitu adalah manusia yang bertakwa atau religius, cinta tanah air, toleran, menghormati keberagaman, jujur, adil, empati, penyayang, memiliki rasa hormat, sederhana, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya, saya akan bagi materi ini. Kemudian tadi bagaimana kita Bapak Ibu di rumah, kemudian guru di sekolah untuk mencapai pada posisi di mana anak-anak berkarakter atau akhlakul karimah, yaitu tahapannya bisa kita lalui dengan cara anak-anak bisa mengetahui
apa yang harus mereka lakukan. Kemudian setelah itu tahap memahami. Memahami itu berarti tahu dan tujuannya apa, ya bukan hanya tahu tapi dia tujuannya tahu apa yang harus mereka lakukan atau yang harus mereka lakukan. Setelah itu mereka belajar menerima. Oh ya, ini adalah tanggung jawab saya. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Ya, langsung setelah mereka menerima, kemudian melakukan, setelah itu membiasakan. Nah, saya pernah dapat suatu materi bahwa pembiasaan atau sesuatu menjadi budaya buat diri kita itu bisa terlaksana dengan baik jika kita lakukan selama 20 hari berturut-turut. Ya, jadi makanya kenapa kita dari awal masuk itu selalu ada komunikasi dengan cara wawancara antara orang tua dan sekolah. Sebenarnya itu untuk menyamakan visi dan misi kita, karena ternyata sekolah dengan hanya durasi waktu 8 jam dan 5 hari berjalan itu akan terputus ya selama hari Sabtu dan Minggu. Dan Sabtu dan Minggu ini adalah masa rawan di mana anak-anak harus tetap membiasakan dan membudayakan apa yang kita biasakan di sekolah. Dan dengan harapan terus berkesinambungan, maka insya Allah dengan 20 kali melakukan hal yang sama, maka akan menjadi sesuatu yang terbiasa dan membudaya pada dirinya sendiri. Sehingga dia akan merasa kurang jika dia tidak melakukan hal yang sama. Seperti pembiasaan di pagi hari, tadarus dan sholat duha itu akan mulai mengakar pada diri anak-anak jika berkelanjutan. Ya. Kemudian seperti apa Bapak Ibu bisa tahu tentang ciri-ciri kurikulum 2013? Ciri-ciri kurikulum 2013 itu bisa dilihat dari bagaimana potensi sekolah. Sekolah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian di situ ada kemandirian dan kreativitas guru. Kemudian juga ada keterlibatan orang tua, dalam hal ini masyarakat di mana sekolah itu berada. Kemudian ada juga penilaian dengan tidak hanya mengukur pencapaian kompetensi, tapi juga penilaian dengan menggunakan acuan kriteria. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat dari penilaian? Yaitu ada pengetahuan, ada keterampilan dan sikap. Jadi ini sebenarnya lebih manusiawi karena penilaian tidak hanya sebatas pengetahuan mereka, tapi bagaimana mereka terampil dari apa yang kita berikan. Ya, jadi kalau terampil mudah-mudahan menjadi bekal buat mereka di suatu saat nanti. Bagaimana dengan penilaian sikap? Penilaian sikap itu ada dua, ada sikap sosial dan ada sikap spiritual. Sikap spiritual itu meliputi nilai ibadah, mahdhah ya, bagaimana ketakwaan, wujud dari toleransi, dan internalisasi nilai-nilai Islam. Contoh hal yang sederhana, misalnya kita memberikan dan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana karakter disiplin itu sampai pada anak-anak jika mereka mampu untuk sholat tepat waktu. Sesungguhnya sholat tepat waktu itu merupakan bukti ketakwaan kita terhadap Allah. Maka kita yakini bahwa setiap kita memberikan kemudahan kepada apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan memberikan kemudahan ke yang lain. Oleh karena itu hal yang pertama yang sama-sama kita tanamkan kepada anak-anak, bagaimana kita memudahkan atau memberikan sesuatu yang ringan dengan memudahkan apa-apa yang Allah perintahkan. Kemudian sikap sosial, bagaimana mereka jujur, kemudian tanggung jawab, ulet, kemudian ada kemauan belajar, rasa percaya diri, dan hubungan sosial antara anak-anak dengan lingkungannya serta orang tua. Berikutnya adalah sistem penilaian lain selain tadi ya, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Kita juga ada penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan melalui assessment of learning, yaitu melalui PTS, PAS, PAT dan ujian sekolah. Kemudian assessment for learning melalui tugas, PR, penilaian harian, proyek dan portofolio, dan assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Jadi anak-anak bisa menilai antar teman atau dia bisa menilai diri sendiri sejauh mana kemampuan dia dalam menyerap nilai pengetahuan atau keterampilan. Berikutnya, bagaimana jika nilai itu tidak memenuhi, maka kita berikan kesempatan remedial. Remedial itu adalah nilai yang diperoleh kurang dari KKM. Kalau kita memakai KKM 1, berarti jika siswa
di dalam kelas tidak mencapai nilai 70 dan itu 70% di bawah KKM, maka diadakan remedial teaching. Kemudian jika hanya beberapa, maka ada beberapa siswa aja yang mengikuti nilai remedial, ulangan remedial ya. Ulangan remedial itu atau pengulangan penilaian ya. Kemudian bagaimana dengan siswa yang lebih dari nilai KKM? Maka diberikan pengayaan atau pengembangan materi ajar dengan pengembangan soal-soal. Baik, saya akan coba terangkan kembali tentang apa sih yang dimaksud dengan KKM 1 untuk predikatnya. Jadi kalau tadi kita berbicara KKM 1 itu adalah nilai 70, berarti kalian atau anak-anak, jika kalian mendapatkan nilai sampai 70 berarti sudah memenuhi nilai KKM ya. Jika kurang dari 70 maka predikatnya D dan keterangannya berarti belum berkembang. Jadi kalau nanti di rapot kalian ada nilai kurang dari 70 dan mendapat predikat D, biasanya di deskripsinya disebut belum berkembang ya. Kemudian jika nilainya di antara 70 atau lebih besar sama dengan 70 sampai 79, maka nilai kalian masuk predikatnya C dan deskripsinya mulai berkembang. Kemudian jika kalian mendapatkan nilai 80 atau lebih sampai 89, maka predikat kalian itu adalah B dan deskripsinya baik. Sedangkan dari nilai 90 sampai 100 predikatnya A dan sangat baik tentunya untuk deskripsinya. Mudah-mudahan dengan interval predikat seperti ini memberikan semangat untuk kalian terus belajar lebih baik, dan tentu saja nilai-nilai ini akan menjadi bagian yang atau dokumen yang penting buat kalian ya. Jadi tentunya akan bahagia ya jika kalian bisa mendapatkannya dari proses yang baik, kemudian dan perencanaan yang baik. Berikutnya ini masih dalam sistem penilaian. Jadi nilai pengetahuan itu dari apa saja sih diambilnya? Nilai pengetahuan biasanya diperoleh dari tes tulis atau penilaian harian, kemudian penugasan, tes lisan, kuis dan sebagainya. Kisaran nilainya antara 0 sampai 100. Jadi kalau kalian dikasih tugas, silakan kerjakan dengan sebaik mungkin ya. Karena biasanya tugas ini kan waktunya tidak terbatas atau mungkin tidak saat itu ya, sehingga kalian bisa memperbaikinya. Perlu kalian tahu juga, Bapak Ibu tahu bahwa INHAR itu nilai prosesnya lebih besar dibandingkan dengan nilai yang biasanya kita berikan pada saat PTS atau PAS ya. Kemudian nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini merupakan penilaian yang melalui angka dan kriteria ya, yang bisa diperoleh dari portofolio, kemudian praktik maupun proyek. Seperti apa portofolio itu? Portofolio itu merupakan gabungan dari beberapa nilai yang dinilai sejak awal, mulai dari perencanaan, kemudian proses dan nilai akhir ya. Bagaimana dengan nilai praktik? Praktik itu biasanya kalian melakukan sesuatu atau mengamati sesuatu. Kemudian bisa juga proyek. Proyek itu adalah seperti tadi yang saya sampaikan, kita insya Allah sekarang mungkin pembelajarannya menjadi PBL ya, Based Learning Project. Jadi insya Allah nanti dengan project based learning itu kalian bisa tahu dan kita bisa nilai secara bertahap, mulai dari bisa jadi perencanaannya seperti apa, prosesnya seperti apa, kemudian nilai hasil akhirnya seperti apa, dan persentase itu akan penilaian dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai nilai akhir itu akan sangat tergantung pada gurunya. Kemudian untuk sikap kita tidak menilai angka tapi hanya kriteria ya, dilihat dari observasi, pengamatan, jurnal, penilaian diri, penilaian antar teman, dan untuk deskripsinya itu dari sangat baik, cukup, dan D kurang ya.
Selain penilaian-penilaian yang sudah disampaikan tadi, kita juga sudah beberapa tahun terakhir ini bekerja sama dengan GESCO program. Kita menggunakan GESCO program. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini juga ada program GESCO yang baru, di mana pandemi COVID ini menyebabkan insyaallah owner GESCO dan stafnya menambah fitur baru dengan memberikan materi pada anak-anak, sehingga kami dari beberapa sekolah yang bisa kerjasama dengan GESCO bisa menitipkan materi dan kalian bisa mengakses materi-materi itu dari web GESCO ya. Jadi tidak hanya mungkin untuk materi ini tidak hanya sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan GESCO, tapi juga GESCO memberikan pelayanan untuk umum, untuk sekolah-sekolah yang tidak bekerja sama dengan GESCO. Jadi kalian nanti juga bisa melakukan pembelajaran kapanpun ya, atau kalau dulu kita masih ada UNBK KPO, itu bisa dilakukan dari pagi hari setelah subuh sampai sekolah-sekolah, biasanya sampai malam ya. Baik, berikutnya apa sih? Mungkin saya akan menyampaikan sedikit tentang program harian akhir tahun, walaupun ini tidak seperti dulu ya saat kita ada program pemantapan dan sebagainya, tapi program harian itu soal tahfiz termasuk program harian yang dibimbing oleh 4 guru dengan target hafalan juz 30, bukan 30 juz ya, tapi juz 30 dan beberapa hafalan tambahan untuk US dan UP. Kemudian pengayaan materi PAI juga tentang konsep dan fadilah dari pembiasaan sehari-hari dalam rangka terciptanya generasi yang berakhlak karim. Ini juga adalah menjadi program harian ya, karena bagaimanapun Inhar ini merupakan sekolah Islam terpadu. Jadi mau tidak mau hal yang paling ditonjolkan adalah bagaimana menerapkan atau menginternalisasikan nilai-nilai Islam pada anak-anak untuk kehidupan sehari-hari. Berikutnya saya bahas sedikit seperti apa sih kriteria kelulusan dari Inhar itu. Jadi kalau nanti kalian sudah kelas 9 itu ada yang menyebabkan kalian boleh lulus atau kita nyatakan bahwa kalian sudah lulus dari Inhar ya. Pertama, ini sebenarnya syarat yang sama ya dengan sekolah lain, bahwa kalian harus mengikuti pembelajaran 6 semester dan menuntaskan seluruh proses pembelajaran. Kemudian kalian harus mendapatkan nilai baik untuk dengan sikap. Tadi sikap itu ada sikap spiritual dan sikap sosial, dan kalian juga harus mendapatkan minimal baik untuk nilai agama, PKN, seni budaya, olahraga, dan tentu saja rata-rata nilai ujian sekolah minimal 60 dan nilai permukaan 60 ya. Jadi mulai tahun ini alhamdulillah sudah tidak ada UN ya. Jadi, kalau dulu kita selalu deg-degan kalau untuk nilai UN, tapi mulai tahun ini sebenarnya tahun pelajaran 2020-2021 ya kita diganti dengan assessment, tapi ternyata pandemi COVID mempercepat proses itu sehingga di tahun kelulusan 2020 sudah tidak lagi ada UN. Kemudian selain hal-hal yang tadi secara umum, Inhar juga meminta anak-anaknya sebelum lulus untuk membuat karya tulis sederhana. Ini menarik sekali ya. Karya tulis ini mungkin biasanya orang membuat karya tulis itu untuk lulus dari kuliah ya. Tapi alhamdulillah kalian bersekolah di Inhar punya kesempatan untuk berkarya, untuk menulis, sehingga kalian bisa menuangkan ide dan gagasan kalian di karya tulis ini. Jadi tidak sedikit kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus itu suka memberikan kejutan-kejutan kepada kami, karena tidak disangka anak-anak SMP yang dulu kami mendapatkan materi karya tulis itu pada saat kuliah, tapi kalian ternyata luar biasa ya, bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus dan bisa dipertanggungjawabkan ya, hasil karya penelitian itu sendiri. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita nanti akan ketemu dengan saat tatap muka di sekolah. Semoga
hal-hal yang tidak kalian pahami bisa kalian tanyakan pada saya ataupun kepada guru lain. Dan kalaupun memang dari sekian materi tentang kurikulum ini dan belum ada yang terlewat atau anak-anak atau bapak ibu yang tidak mengerti, boleh kalian tanyakan atau boleh bapak ibu tanyakan langsung kepada saya di 0815 636 7259. Nama saya Ibu Tika Susmayanti ya. Insya Allah jika belum dibalas mungkin saya sedang tidak memegang HP, tapi jika pun saya bisa menjawab pertanyaan bapak ibu atau anak-anak dengan nomor ini, mungkin tidak saat itu tapi suatu saat saya buka. Demikian penjelasan tentang kurikulum di SMP ITN Harapan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih sudah menonton proses KBM Inhar. Mudah-mudahan anak-anak, bapak ibu, dan kita semua senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.